Atau mungkin ada pandangan series. Terima kasih menjadi kehormatan saya, teman-teman berkenan untuk kumpul-kumpul di sini. Acaranya sih tidak terlalu berat-berat karena minggu kemarin kita sudah dapat pencerahan yang luar biasa dari Mas Sitok. Tentunya saya tidak ada kemampuan untuk bicara mengenai abstrak. Secara keilmuan saya juga ketinggalan karena saya lulus seni rupa itu tahun 77, jadi ilmunya sudah ilmu yang nggak kepake, mungkin yang baru-baru, apalagi di sini ada banyak dosen, wah ilmu saya sudah ketinggalan banget. Jadi izinkan saya bincang-bincang pakai tema laku diri atau jalan sendiri ini lebih banyak kepada kisah perjalanan saya ketika saya memutuskan diri untuk berkesenian. Karena seperti semula tahun-tahun saya tahun 81 ya. Ada tahun 70. Sebelumnya memang gambar mungkin di rumah, orang-orang tembok tetangga itu udah luar biasa, sampai dikejar-kejar sama tetangga, temboknya diorek-orek saya. Tapi yang agak saya serius itu tahun 70 karena saya sudah lulus dari teknik, saya sudah sampaikan ke orang tua, ini keinginan ayah saya untuk ke teknik karena saya disuruh kerja ya, jadi supaya cepat kerja aja. Jadi saya merasa sudah tuntas keinginan orang tua terpenuhi dan saya kembali lagi ke dunia bersenian, khususnya melukis. Jadi melukis saya lakukan, saya tahun 70 itu kerja di salah satu klub di Jakarta Fair, bikin poster. Ya posternya ya poster abstrak gitu, tapi ya nggak tahu lah waktu itu kok bikinan saya kok senang-senang saja dengan saya membuat abstrak, baru depannya dikasih teks untuk tidak lama dari itu saya ketemu atau ada teman yang namanya Pak Nugroho Setiawan, yaitu dosen IKIP. Dia kerjasama dengan saya, dia akan masuk di klub itu. Mas Darto ini kayaknya melukisnya boleh juga. Saya waktu itu masih belum ya namanya juga kerja ya kerja aja gitu. Tapi Mas Nugroho termasuk orang yang memberikan support kepada saya bahwa Anda bisa melukis. Nah, karena dia dosen di IKIP, saya dapat pelajaran secara tidak langsung dari beliau. Nah waktu itu beliau mengajak saya untuk pameran, jadi ini saya ringkas saja lah. Tahun 72 dia mengajak saya untuk pameran lukisan. Ya saya ragu-ragu. Pertama saya otodidak, belum kuliah sama sekali, sehingga saya pertanyakan kembali kepada Mas, apakah Mas Nugroho meyakini? Oh ya saya yakin Anda bisa. Akhirnya kita pameran di Balai Budaya tahun 73 bertiga, saya Mas Ali, Mas Nugroho lebih banyak abstrak, Mas Wahyudi itu realis. Nah saya waktu itu karena belum kuliah atau tidak campur aduk, ada dekoratif, ada abstraknya, ada reaksi. Nah pengalaman yang sangat menarik saya adalah tanpa kuliah langsung bisa tanpa sekolah seni rupa, blank sama sekali, tapi memberanikan diri untuk itu menjadi titik awal saya untuk inilah pengalaman untuk mencoba lebih mendalam lagi ke dunia seni rupa. Waktu itu saya ingat betul yang membuka pameran adalah Pak Kusnadi. Pak Kusnadi adalah kepala seni rupa dari Departemen Pendidikan dan jadi dia tuh orang luar biasa, mengkritik habis-habisan, sehingga saya waktu itu betul-betul nyali saya, apalagi saya tidak punya background seni rupa ya. Untungnya Mas Nugroho itu bisa mendampingi saya dan dia sedikit bisa membelokkan kritikan yang tajam tadi dari Pak Kusnadi. Nah, Alkisah malamnya dibuka seperti biasa, ya mungkin beliau sudah mengkritik habis-habisan tadi siang, akhirnya kita
Nah, disitulah saya mulai merasa bahwa keseniannya harus punya jadi resmi lah. Karena waktu itu saya hanya sekolah teknik dan tidak punya. Ada yang membuat saya menjadi lebih berbangga hati. Ada lukisan saya yang laku. Jadi saat itulah saya merasakan bahwa lukisan saya diapresiasi oleh seorang insinyur dari Trisakti, namanya Pak Heru Sayuri. Pakai nama-nama Trisakti gitu juga. Jadi satu perusahaan yang didirikan oleh Trisakti dan beliau adalah seorang dosen dan salah satu direktur. Jadi waktu itu saya merasa bahwa saya tidak perlu berhenti lagi, saya harus tetap jalan karena orang yang membeli lukisan saya ini ternyata juga tidak sembarangan. Artinya mereka ngerti seni, ngerti karya, menghargai karya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah saya memberanikan diri. Pada akhir pameran itu ada seorang saya tidak kenal, namanya Bapak Siti Tan, CT Tan. Dia seorang keramikus, dia bekerja di Jerman, dia seorang Chinese dari Medan. Terakhir kira-kira 3 hari sebelum penutupan dia datang melihat lukisan saya. Dia cuma nanya gitu, wah ya kalau melihat karya-karya kayak begini kamu sebaiknya sekolah gitu. Nah, saya bilang saya ini bekerja, jadi untuk sekolah agak sulit mengatur waktunya. Nanti penutupan kita ketemu lagi gitu. Baik, jadi penutupan dia datang lagi, ternyata dia tinggalnya di Jalan Lombok situ, di Menteng dekat Bukit Budaya. Ternyata dia menawarkan sebuah beasiswa kepada saya. Kamu harus sekolah, ini saya kasih beasiswa untuk 2 tahun. Wah, saya cari-cari sekolah di IKIP pagi hari, di IKJ waktu itu pagi hari juga, Trisakti pagi hari. Saya sudah putus asa. Ternyata ada satu sekolahan yang namanya Sekolah Tinggi Seni Rupa Nasional, STSRN, saya ingat. Itu sore hari, memang untuk karyawan. Jadi di Pejompongan sana tempatnya itu. Saya akhirnya kuliah di sana. Muridnya sangat sedikit, karena itu untuk karyawan ya, sangat sedikit sekali dan mungkin dalam tanda petik prestasinya ya sekedar karyawan saja. Mereka tidak berjuang. Awal-awal dari situ menjadikan saya semakin bersemangat untuk tetap melukis. Tetapi di satu sisi saya juga dalam kondisi yang waktu itu saya menikah tahun 75. Jadi kondisi yang saya belum bisa makan dari lukisan. Tahun-tahun segitu itu belum bisa. Walaupun Ancol sudah pernah ada dan nawarin kita. Jadi saya melukis, akhirnya saya bekerja di satu perusahaan, melukis itu hanya samping-samping saja ya, sekalian aja lah. Ngisi-ngisi yang tingkat kedua, mau naik ke tingkat ketiga, ternyata ada tawaran lagi. Masih ingat nggak itu ada beasiswa Super Smart? Saya dapat beasiswa lagi karena oleh pimpinan sekolah, oleh direktur sekolah, saya diajukan ke melihat karya-karya saya, mereka layak untuk mendapat beasiswa. Jadi sekolah 4 tahun itu saya hanya bayar 1 kali saja setahun, lainnya beasiswa. Saya bersyukur sekali. Semakin saya bersemangat untuk tetap berkesenian, semakin semangat. Walaupun waktu itu mungkin almarhum ayah saya saat itu mungkin ya setengah berat hati, setengah mungkin ya sudahlah, gimana kamu lah, terus jalan sendiri, kira-kira jalan sendirilah, nggak usah laporan soal seni rupa segala macam. Ya sempat terjerumus istilahnya. Itu ceritanya begitu enggak? Ya, pameran tunggal. Jadi pertama kali saya pameran tunggal itu, ini saya potong-potong aja supaya mempercepat aja. Jadi waktu itu saya dipanggil oleh
Ketua Dewan Kesenian Jakarta dipegang oleh Mas Sulebar tahun 78 kalau nggak salah. Tahun 98, sorry, 98. Jadi Mas Sulebar manggil saya sama Mas Andi Swandi. Panggil, ketemu di kantornya di lantai 3 itu. Dibilang Mas Darto sama Andi akan saya gabung menjadi 2 orang pameran bersama di tim untuk program Dewan Kesenian. Kapan Mas? Bulan ini. Mundur lagi bisa nggak Mas? Ini waktunya mepet sekali. Ya paling lambat bulan ini. Akhirnya saya persiapan untuk bisa jadi kayak seolah-olah saya belajar mengulang kembali. Sama itu. Ya, jadi itu memang mampu ya. Jadi ya saya mencoba kembali lagi. Nah, kalau nggak salah pamerannya itu nanti pada bulan Juli. 3 bulan sebelumnya itu Mas Andi Swandi mengundurkan diri. Nah ini yang saya menjadi betul-betul setengah ngomel ya. Karena waktu itu kepikir ada temennya inilah ya, pasti gitulah ya. Ternyata dia mengundurkan diri dan betul-betul Mas Sulebar bilang, Mas Darto, Mas Andi Swandi mundur diri. Jadi itu Andi Swandi yang di proyek. Ya, Jadi proyek. Ketuanya dia Mas. Oh, ya itu Mas Andi itu teman saya. Ketuanya Mas Darto. Saya tidak tahu kenapa. Enggak teman Mas Darto juga kan? Karena Mas Darto tiba-tiba dia mengundurkan diri. Saya betul-betul shock betul. Akhirnya shock banget. Jadi begini Mas Andi. Oh itu di sana ya? Saya nggak tahu, hanya kita sering ketemu di tim aja ya. Ayo ketemu di tim gitu aja. Merebut itu persiapannya. Jadi waktu itu betul-betul saya bisa Anda bayangkan bagaimana. Karena Pak Andinya mundur, kenapa itu boleh tahu? Tidak ada penjelasannya. Sampai sekarang. Itu yang tema yang penting. Itu menarik sekali Pak. Kita diskusikan itu. Coba bisa lihat di situ. Ada paling tahu kan? Ada paling tahu. Ini yang menarik untuk diri. Itu yang menarik. Jangan-jangan di setting untuk pameran tunggalnya Pak Darto. Ya juga Mas. Jebakan sekarang ya. Andinya minder kali. Minder kali Pak. Enggak juga. Iya dong, kan senior. Bukan temennya. Tapi saya pernah pameran berempat sama Andi. Salahnya Bapak. Saya Andi Swandi itu mah Pasti ada tahu lah ya. bisa diceritakan. Jadi saya ceritakan. Tapi kan akhirnya itu menjadi berkat. Ya. Kan menjadi tema hari ini kan. Ah, itu bisa. Jadi itulah jadi Jadi melaku dewi itu tadi. Maknanya puluhan tahun ke belakang itu ada cerita yang joroknya gitu dicengkangkan ke sana. Waduh, itu kurang 3 bulan saya ingat. Tapi kan dibiayain kan. Itu bagus. Iya. Jadi untuk pameran kan dia dapat tapi kan tetap kita karya harus menyediakan sendiri. Dan Full. ya akhirnya waduh. Jadi betul-betul waktu itu saya tanya kenapa yuk mundur? Ah enggak ada. Mas Darto jalan aja deh. Karena ini nanti dia orangnya baik loh. Itu orangnya orang. Untuk pertama kali saya Mas itu yang di galeri 1 atau galeri 13? Galeri 3. Jadi yang ini yang cetak 3 Mas. Kaca itu ya? Yang di belakang di desktop sekarang. Iya. di samping bioskop itu ya. Iya. Sekarang belum di gedung Belum itu ya? Sekarang udah dirasain. Dulu Galnas belum sepopuler sekarang ya waktu itu ya Pak. Masih ada Belum kan? Belum ada. Anunya dulu itu mah belum datangnya memang tim. Iya. Saya itu tahun Kalau 98 udah masuk tim itu udah jadi. Berarti pas kerusuhan, Pak. Apa itu? Oh enggak, sudah. Karena dulu namanya bukan Garnas. Iya. Apa ya, Dewan apa gitu. Iya, enggak ya. Bukan, Dewan Kesenian apa? Bukan Wisma ya? Bukan. Bukan. Siap dalam artian secara mental saya betul ambruk betul. Ya, Gara-gara si Andi itu ya. Iya. Jadi kalau ketemu sekarang itu dia nggak pernah kasih alasan sampai setelah Kita harus bikin buku loh. Karena didudukan apa itu? Menarik Pak. apa loh sampai beberapa tahun kan Akhirnya saya dipanggil sama Mas Sulebar. Mas Darto, ini Andi mengundurkan diri. Bagaimana Anda? Waduh,
saya juga mundur. Kalau mundur bagaimana Mas? Wah, Mas Lebar bilang, kalau sampean mundur aku kecewa dia berarti. Tapi kalau saya maju, gimana masuk? Sekarang Anda mau berani masuk ya? Gitu, kira-kira begitu. Kalau ya nggak berani ya mundur saja, tapi saya kecewa. Karena waktu itu Mbak Nunung juga, Mas Darto maju aja Mas. Jangan mau. Kemampuan saya, jangan pikir kemampuan. Ini hanya iya apa tidak? Yuk ambil apa tidak? Waduh, kasih waktu saya, kasih waktu. Akhirnya saya tetap di monitor. Waktu itu Mas Andi langsung hilang, udah nggak ketemu lagi, udah. Woi, Mas Dik, monggo Mas. Ya, sakit, kecewa, shock segala macam. Tapi di satu sisi inilah tantangan saya. Makanya pertemuan ini saya menjadikan awal melaku diri ya di situ. Karena Mas Andi mengundur. Jadi waktu itu Mas Andi itu akan pameran saya berdua di tim ya tahun 99 ya. Setahun kemudian sebelumnya kan saya ketemu. Mas Andi itu 3 bulan sebelumnya Tabayu nih bos. Tabayu. Ya, jadi saya kan jadi kelabaan lah. Semula berdua kok jadi sendirian gitu kan. Sekarang Jadi sama tadi ya. oh Mas Andi baik-baik aja sama teman. Gak ada masalah. Dia udah tahu cerita ini belum? Next Pak, next. Mas Andi mungkin lupa dia. Oh, lupa. Kalau pernah dorongin saya kejebur itu lupa dia. Sekarang Tapi berapa- alasannya nggak pernah diceritakan. Berapa kali pameran tunggal sekarang Pak? Wah, Ini kan menariknya. sekarang ini sudah ke 11 kali. Tapi 12. Dijoroki Mas Andi Swandi saya. Ini penasehat Peruja loh. Hati-hati loh. Mau apa kan anggota Perut? Jorokannya dia itu membuat saya jadi bangkit di belanda. Itu yang penting. Jadi sebetulnya 12 dengan ini. makanya ayo dijorokin. Nah ini ada yang dijoroki satu lagi nih. Jorokan. Lupa judulnya tuh. Akhirnya kita jadi pameran. Yang kita Jangan kita apa? saya sendiri ya. Saya jadi pameran. Dia mungkin kalau enggak ya mungkin belum berani pameran tunggal. Dan wah malah pembukaannya sudah kayak orang linglung saja, artinya ya gimana takut dikritik ya Pak. Waktu itu karena pengalaman waktu dikritik Pak Kusnandi itu buat saya betul-betul nyali saya. Nah ini pameran tunggal pertama di tim, apalagi zaman itu tim termasuk tempat yang sedikit angker untuk seniman-seniman muda macam saya waktu itu. Wah tambah. Tapi betul teman-teman, ternyata yang saya alami tidak seperti setakut saya yang saya bayangkan. Jadi malam itu saya buka biasa, saya minta didampingi oleh Mas Lebar, Mas kalau ada apa saya tolong didampingi yang untuk melihat. Nah, yang menjadi saya tambah bersemangat lagi, malam itu ada lukisan saya yang asli. Wah itu Sendiri kan? iya. 23 Juli tahun 1999. Ya. Pas hari itu adalah ulang tahunnya Mas Lebar. Saya juga nggak tahu. Hanya nanti malam pembukaan paginya saya ditelepon sama Mbak Nuni apa ya kalau nggak salah. Mas, nanti malam pembukaan ya? Iya. Pas ulang tahunnya Mas Lebar. Oh, ya bener Mbak, aku bilang gitu. Iya, tanggal 23. Iya. Langsung saya carikan kue untuk beliau ya. Jadi malam itu adalah pembukaan pameran saya. Ulang tahunnya Mas Lebar dibuka oleh ya ini pengalaman juga. Saya orangnya Mas Andi udah lepas kalau lupa yang kan enggak. Datang apa? nggak jumpa gitu. Mas Andi itu duduk sama saya apa di depan di banner. Waktu itu belum ditebak waktu itu. Jadi bisa semua menang. Jagain parkir Mas William. Judulnya banyak kok. Warung Alex. Warung Alex.
Istri apa? Nah, waktu itu saya diminta untuk cari siapa yang bisa buka. Waduh, ini tambah minta lagi ya. Akhirnya Tapi akhirnya saya mendapat seseorang yang saya tidak begitu kenal, tapi begitu saya kirimi surat permohonan kok dijawab. Namanya adalah Pak Ajat Sudrajat, Profesor Ajat Sudrajat. Waktu itu dia sebagai direktur dari Departemen Energi, dia direktur apa lah ya, dan dia juga sebagai itu komisaris utama batu bara di Bukit Asam. Bukit Asam apa itu? Bukit Asam. Bukit Asam sekarang. Jadi saya hanya melalui satu teman, terus Mas coba hubungi Pak Sekretarisnya Pak Ajat. Aku nggak kenal. Saya hanya ketemu sekali waktu itu, pernah sekali ketemu, tapi terus lepas gitu. Saya coba lapar lagi, menawarin sana, nawarin sini, nggak ada yang mau. Waduh, nekat aja ya, itu jalan dewi tadi, nekat saya. Ajat, ada kesempatan nggak itu? Mau buka penggalan. Kapan? Gini. Gimana bikin? Saya boleh kasih kabar lusa besok? Oh boleh aja Pak, waktunya masih cukup. Ternyata lusanya yang mengiyakan. Jadi pertama kali Pak Ajat Sudrajat itu membuka. Oke, kalau dari namanya, saya kenal sama Andi sendiri kan, Andi Sudrajat Ajat Sudrajat, mirip-mirip. Saya terpengaruh oleh mereka dalam artian bukan pengaruh itu biasanya bisa pengaruh dari warna, bisa pengaruh dari teksturnya, bisa pengaruh dari. Tapi kalau untuk kontennya, isinya, saya biasanya tidak. Saya kontennya mesti mencari sendiri. Konten daripada isi lukisan, hanya teknik mungkin saya banyak ngambil dari Pak Sadali, ngambil dari Ade Virus, ngambil dari itu tekniknya ya. Tapi secara konten, isi dari lukisan saya tidak akan mengambil dari mereka. Mungkin ya sekilas kadang-kadang mirip-mirip gitu kadang-kadang ya, karena pengaruh-pengaruh tadi. Jadi tim saya Bukan yang diresmi, soulmate. bukan soulmate, soulscape enggak, After today. after today ya. Itu baru pertama kali saya ketemu Udah kenal kan? karya Udah dia. kenal ini ya. Tapi itu udah tahun-tahun belakangan. Tapi saya masih suka menyimpan karya-karya dia yang lewat itu, lewat Facebook saya simpan-simpanin juga. Jadi kadang-kadang buat saya seperti tadi waktu saya mau menghadapi kanvas itu memang saya pengen melukis ini gitu ya, misalnya melukis mengenai katakanlah gunungan ya kan. Saya mau ngambil Sadali atau Ade Virus atau Sunaryo itu kan banyak bidang kosong, terus kemudian dan warnanya sangat sedikit sekali, hitam sama aja. Jadi kadang-kadang pengaruh itu saya campur. Kalau nanti lukisan saya meriah, euforia, dari Bagong, warna-warna Bagong itu luar biasa. Terus saya membaca dari kedaulatan apa ya? Orang yang di Jawa Barat berapa sih? Pikiran rakyat. Saya dapat menemu ulasan mengenai lukisan Sadali, Ahmad Sadali. Saya mulai ini kok seirama dengan saya gitu, seirama dengan saya suka ada emasnya, saya suka dengan garis-garisnya dan betul-betul non figuratif sama sekali. Teksturnya, makanya pengaruh beliau terhadap saya luar biasa. Emas saya tetap pakai, tekstur tetap saya pakai. Ya dua yang pokok itu yang masih melekat pada diri saya, termasuk ini yang tapi lukisan-lukisan yang Sadali itu biasanya sadu, sepi, tapi ada ritme-ritme, pondolan-pondolan yang bisa memang ya. Saya yang full melukis yang Sabtu Minggu aja, hari lain saya kerja. Kepalanya sih. Kemudian mengenai apa lagi bro? Ya kan bedanya kalau ini kan mengeksekusinya hafal, teknis ya. Karena betul Bu. Kalau ini kan Jadi begini, kalau saya melukis dari realis, katakanlah foto, saya kan
potret dari udara ya. Jadi saya dulu kerja saya di Total itu memotret dari udara ke semua lapangan. Itu saya merasa bahwa semuanya terikat dengan bentuk, garis, segala macam. Jadi tidak sama sekali tidak bebas. Namun isinya tetap saya isi sesuai dengan ini. Tapi keterikatan saya misalnya kayak garis-garis begini, garis-garis coaster, garis-garis delta, garis-garis tambah udang yang ada di atas itu tetap ada keterikatan. Saya pameran di BIM, Pameran Marzuki dengan tema Ring of Fire ya. Jadi ya, waktu itu ada pengamatan saya mengenai, karena saya kerja di perminyakan ya, jadi saya sering ngobrol sama orang-orang biologi. Mas, Indonesia ini kayak apa mas? Wah, ada cerita. Indonesia ini kalau dari Sumatera Barat sampai Ampin, sampai itu sabuk gunung berapi, sampai nanti Papua ke utara. Gunung di Indonesia ini yang semuanya aktif, masih aktif. Hanya ada yang aktif yang sering kayak Merapi itu aktifnya aktif sering ya, frekuensinya sering. Tapi relatif gunung-gunung yang dari Sumatera sampai itu semuanya ada yang aktif, yang mati tidak seberapa. Jadi kalau gunung-gunung ini aktifnya bareng, meleduknya bareng ya telat, tenggelamlah, yang mata Indonesia ini, Jawa terutama yang nah. Mas Darto ini kayaknya ahli nulis Sono Coroko kayaknya. Ya. Apa gimana ya? Karena terpaksa harus saya lakukan. Pertanyaan lewat sini nanti. Ya. Sono Coroko itu memang belum selesai mungkin pertanyaannya. Memang saya terbentur karena tidak punya guru. Saya coba belajar dari YouTube juga nggak nyambung-nyambung, sehingga saya hanya belajar kepada bentuk-bentuk yang dasar saja. Sono Coroko belum pakai angkring apa. Wah, ada istilahnya banyak sekali. Saya lihat ini lukisan ini justru tulisan itu jadi menyatu banget sama lukisannya. Andi ya? Nggak berkarya. Jadi bagian dari ornamentik yang memang Berat ya? Biar Mas Sri aja nyatu gitu. ya. Ini nggak Nyatu. berat. Dan ini menurut saya lebih dari Yarto gitu loh. SD juga pernah. Sudarto, sorry mas. Wajib ya. Karena ada aksara Jawanya di atas itu, Ya. itu jadi bagian dari ornamen yang kalau kita nggak ada tulisan Sono Coroko, saya anggap itu ornamen yang menarik banget di dalam karya ini. Ada tulisan Jadi itu kan ceritanya itu kan ada ceritanya itu. ada ceritanya, 4 cerita ya, bahwa mereka yang ada cantriknya dua, yang oleh suhunya ini diberikan wasiat, saya mau bertapa, kamu yang satu ikut saya, yang satu tunggu di Padepokan lah, kira-kira begitu. Tapi pesannya begini, kalau tidak saya sendiri yang mengambil barang di Padepokan itu jangan dikasihkan. Nah, rupa-rupanya tidak tahu lupa apa gimana si Aji Saka ini meminta pada cantriknya ini, kamu pulang ke Padepokan ambil barang ini, entah keris entah apalah waktu itu. Nah, yang jaga ini kan sama-sama cantriknya. Dia bilang, kalau saya tidak Aji Saka sendiri yang mengambil, saya tidak akan berikan. Tapi yang satu, loh saya ini disuruh Aji Saka untuk mengambil, ini benar-benar nggak bisa. Akhirnya mereka itu berkelahi untuk mempertahankan statementnya sama-sama saktinya ya, Podo Joyonya sama Jayanya, sama saktinya, Sama matinya Bang. sama matinya ya. Menarik. Monggo Bodong. Iya. Jadi 20 huruf ini memang punya filosofi yang luar biasa. Makanya saya coba, Ceritanya. Hmm? Ya, ada ceritanya. ya, maka saya mencoba untuk menggabungkan dalam tanda petik atau mengkombinasikan antara lukisan Angkar dengan Jawa, saya coba masukkan. dengan hemat yang jadi pameran di luar. Saya anggapnya itu kayak suntingan gitu. Suntingan. Itu kan di apa ya istilahnya, di cutting ya. Di Ya, cutting terus itu dipotong-potong gitu kan. Itu barang yang sangat sederhana sekali, Mas. Aha, iya.
mainan anak-anak yang dari triplek itu, Puzzle, ya. kalau yang puzzle ya, kalau yang dibolong yang positif itu kan dipakai untuk digabung-gabung. Ini yang negatifnya yang dibuang sama anak-anak saya kumpulin. Saya coba ya. Kacamata Pak Darto ini lihat ini menarik. Ini filosofi Hormata Rokok itu tadi. Iya. Karena saya anggap ini bagian dari sukingan gitu kan. Ya. Walaupun itu tidak detail gitu kan, ini Ya, kan abstrak ya. Tapi Ya. justru ini sangat modern untuk saya lihat gitu kan. Mungkin Karena tatah-tatahan bentuk-bentuknya, itu iya, ya, ada tatahan tatahan itu kayak dasar. ya. Kenapa tadi saya tanya wayang itu? Tatahan wayang ya. Kenapa saya lihat ada Hormata itu kayak ada sukingan kayak wayang gitu kan. Lantas pasti Silakan. filosofinya dalam Tempatnya ini. coba Ayo minum dulu. Dan ternyata Mas Darto memang menguasai itu kan, menguasai Iya. filosofi tentang Ya, bagaimana itu itu yang lahirnya Hormata Rokok, Iya. wayang itu seperti apa, bentuk apa marahnya sunggingnya Bima itu ya seperti apa, pakai apa. warnanya seperti apa itu kan. Nah, itu sebenarnya Ya karena sudah- tahu dan saya tidak berani melakukan karena tidak menguasai itu aja. Ya. sudah sangat detail dalam berkesenian gitu. Memahaminya tidak hanya luarnya tapi dalamnya pun ngerti. Ya. Mumbai, apa ya Mumbai? Thailand. Ya, Thailand ya. Thailand, Itu India, Filipina, kita. kita, Terus nanti Bali juga Bali juga mirip. mirip-mirip banget. Nah itu Hindu ya. Ya. Jadi saya hanya bilang bahwa mungkin dulu ekspansi orang-orang Jawa yang ke mana ke Thailand kan banyak sekali orang kita yang dalam perumusan dulu kan ada yang dikirim ke Thailand. Mereka ya masih ingat tulisan Jawa mungkin mereka. Ya tapi kok mirip-mirip semuanya. Ya saya bilang gitu ya mirip-mirip saja. Sebenarnya bukan Jawa ya Pak. Yang saya Mana? tahu tulisan ini kayak dari Ini Hindu. Ya? Honotoroko. Honotoroko jadi Bukan. Jawa dong. Kawi. Hampir sama ya, Kawi mirip ya? sama itu beda ya? nggak bisa susah ini. Wah. Nah itu kan cuma ada 2 huruf masa kamu nggak bisa hafal. Ini 3 gelas. Nah, dari situlah saya kepikir bahwa jangan sampai berikutnya nanti tidak ada yang melestarikan tulisan Jawa. Akhirnya saya mulai belajar kembali menulis Jawa dengan hati-hati sekali, dengan tebal tipisnya. Karya tahun 2015 ya. Iya. Ini kan bersamaan dengan persiapan mau pameran Ring of Fire. Ini kan salah satu yang pameran di Ring of Gunungan Fire. tuh ya? Iya. Walaupun saya nggak ngerti artinya, cuma pasti dengan dasar tulisan bagus ini mendalami falsafah Jawa, ya kan? Jawa itu identik dengan kesenian itu wayang. Wayang, ya kan? Apakah Mas Lembur jadi nggak konsen. juga pandai melukis wayang, ya kan? Karena saya lihat kalau Rokoknya bagus banget gitu. Terus juga ada figur-figur abstrak yang di situ itu yang saya ngelihatnya kayaknya ini ada tatahan wayang, ada apa yang saya tangkap itu kok nggak ada lukisan wayang di sini, apa memang bisa atau nggak bisa gitu. Itu aja pertanyaan. Ya. Terima kasih. Iya, sama Mas Masih dulu nggak? Berat kayak kita juga ya. Tolong Oke. ya, ini kopi dulu mas saya. Kopi dulu atau minum dulu. Saya nggak ngopi memang ini, jadi sorry ya. Jadi memang dalam saya berkesenian. Saya kok yakin tuh kayaknya bisa nulis wayang ini. Ya. Semuanya selalu saya isi dengan keinginan saya, dengan ide-ide saya. Tapi kalau saya menulis abstrak seperti ini biasanya saya lakukan dengan mendengarkan lagu. Jadi kalau saya sudah mendengarkan lagu yang saya sukai dan kemudian timbul mood untuk saya baru mendengarkan. Dan biasanya cepat selesai. Moodnya tengah malam. Selesai dibanding dengan yang realis yang jadi ada dua cara yang saya hadapi adalah kalau melukis abstrak saya biasanya suka mengisi otak ini dengan lagu-lagu musik ya pelan-pelan sekali deh tengah malam pelan-pelan itu saya rangsang baru timbul ide langsung saya tuangkan termasuk ini judul musik juga namanya Ayun Amin lagu Sunda itu menggambarkan bagaimana seorang ibu menggendong bayi kemudian mereka mengayunkan bayinya sembari dia menyanyikan lagu. Jadi
titik-titiknya ada titik-titik ayunan. Ini kan dia waktu itu masih hamil ya, betul hamil. Kemudian begitu dia melahirkan, ada garis-garis yang bentuk-bentuk mengayun, bentuk-bentuk titik-titik. Terus kembali mengenai soal pewayangan. Saya dulu pernah belajar mengenai melukis wayang ya. Ini pasti menarik. Ya, saya belajar. Sisi lain. Belajar, jadi belajar. Tapi waktu itu saya tidak berani melukis karena belajar mas, belajar. Jadi lihat foto, kemudian saya ternyata di pewayangan itu ada pakem atau apa ya istilahnya. Kalau you gambar ini itu lagi marah, maka dia punya hidung, punya mulut, punya berbeda bentuknya, sudutnya berbeda segala macam. Oh, sejak itu saya nggak berani menggambar. Tapi bisa. Ya bisa karena pernah belajar.